Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bagus Ananda dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini saya ingin sedikit mendemonstrasikan sebuah eh, aplikasi Flutter, yang dimana aplikasi ini adalah aplikasi yang memberikan sinopsis sebuah film. Seperti ini tampilannya. Yang biasanya yang paling atas itu adalah film yang terbaru dari bioskop atau yang terkenal lah. Langsung saja ke kode program. Di sini ada import paketnya. Pada bagian pertama kode, kita mengimport paket material.dat yang berisi komponen-komponen UI Flutter dan movie list.dat yang merupakan file terpisah yang berisi implementasi widget.movielist. Kemudian ada main fungsinya. Fungsi ini adalah fungsi utama yang dijalankan saat aplikasi Flutter dijalankan. Di dalamnya kita menjalankan fungsi runapp dengan parameter berupa instance dari kelas MyMovies. Kemudian ada MyMovies stateless widget. MyMovies adalah sebuah stateless widget. Ini berfungsi sebagai root widget dari aplikasi di dalamnya. Kita menggunakan material app untuk mengatur tema dan merouting aplikasi. Material app adalah widget yang menyediakan berbagai konfigurasi untuk aplikasi seperti judul, aplikasi, dan tema. Pada contoh ini, judul aplikasi diberi nama Movies Varian Bagus dan dengan tema colors gray, dan home sebagai halaman utama dari aplikasi. Kemudian ada home stateless widget. Ini untuk home ini adalah widget lain untuk mengembalikan instance dari movie list widget sebagai tampilan utama aplikasi. Movie list adalah widget yang mungkin didefinisikan dalam file terpisah dan tidak terlihat di kode yang diberikan. Jadi kode ini merupakan struktur dasar dari aplikasi Flutter yang sederhana. Dengan menggunakan material yang sebagai root widget, kita dapat dengan mudah mengatur tema dan routing aplikasi movie list. Mungkin berisi dari daftar film yang ditampilkan menggunakan widget list view dan movie detail yang menampilkan detail film ketika salah satu film dipilih dari daftar. Lanjut ke HTTP helper. Di sini ada bagian importnya seperti biasa, diambil dari http.dat dan movie.dat. Di sini ada atribut dan ada kelas HTTP helper yang membersihkan atribut dan URL endpoints. Di dalam kelas HTTP helper ini kita mendefinisikan beberapa atribut yang berisi URL untuk endpoint API the movie db.dat orang yang akan digunakan untuk mendapatkan data film yang akan datang dan melakukan pencarian film berdasarkan judul, atribut, URL key, URL base, URL upcoming, URL language, dan seterusnya. Berisi potongan-potongan URL yang nantinya akan digabungkan untuk membentuk URL lengkap untuk melakukan HTTP request. Dan di sini ada metode upcoming. Di sini saya mendapatkan APK-nya dari websitenya, yang dimana sini kita dapat mendaftarkan akun kita agar mendapatkan APK-nya. Di sini APK saya. Lanjut ke aplikasinya.
Sini ada metode get upcoming. Fungsi get upcoming ini digunakan untuk mendapatkan data film yang akan datang dari API dari API the movie db.org. Fungsi ini mengembalikan future list yang berisi daftar film yang nantinya akan digunakan dalam aplikasi. Lanjut ke metode FinMovies. Fungsi metode ini digunakan untuk melakukan pencarian film berdasarkan judul API. Fungsi ini juga mengembalikan future list yang berisi daftar film yang sesuai dengan judul yang dicari. Dalam fungsi ini kita menggabungkan potongan-potongan URL untuk membentuk URL lengkap untuk endpoint. Kemudian kita melakukan HTTP GET request ke URL tersebut dengan menambahkan judul film yang akan dicari dalam query menggunakan fungsi GET dari paket HTTP. Jika respon dari server memiliki status kode 200 HTTP status oke, artinya request berhasil dan kita mengambil data dari respons dan didekode dari format JSON menjadi list movies. Jadi kode ini membantu kita untuk berkomunikasi dengan API themoviedb.org dan mendapatkan data film yang akan datang dan melakukan pencarian berdasarkan judul film. Data film yang diperoleh dari API akan didekode dan dikonversi menjadi list movies objek yang selanjutnya akan digunakan dalam Flutter untuk menampilkan daftar film atau detail filmnya. Kemudian ada movie detail loader. Seperti ini, import paketnya ada material loader dan movie loader. Kemudian ada movie detail status widget. Movie detail ini sebuah status widget yang berfungsi menampilkan detail film berdasarkan data movie yang diterima sebagai parameter. Kemudian ada metode build-nya. Ini movie detail. Ini adalah sebuah konstruktor movie detail yang dimana menggunakan super key recreate this movies. Poster ini menerima parameter movie bertipe movie yang merupakan data film yang akan ditampilkan. Selain itu terdapat atribut img path yang berisi base URL untuk mengambil poster film dari themoviedb.org. Nah, ini adalah linknya. Dan di sini ada metode build. Metode build merupakan metode yang di override dari status widget dan akan dipanggil ketika widget ini harus dibangun ataupun di-render. Di dalam metode ini kita mengatur tampilan detail film berdasarkan data movie. Nah, di sini ada chillnya center. Apa ya? Sini ada poster path. Nah, poster path ini dari movie. Seperti ini tampilannya.
Kemudian lanjut ke movie list. Jadi intinya kode movie detail.dat ini bertanggung jawab untuk menampilkan detail film dengan menggunakan data yang diterima sebagai parameter. Widget ini akan dijalankan ketika pengguna memilih salah satu film dari daftar film yang pada halaman utama dan akan menampilkan pada gambar poster dan deskripsi film dalam tampilan terstruktur dan menarik seperti contoh ini. Lanjut ke movie list. Banyak. Sini kita mengimport paket http helper, material.dat dan ini detail.dat. Di sini ada movie list status widget. Pada bagian ini, widget ini berfungsi sebagai halaman utama home dari aplikasi. Di dalam kita menggunakan http helper untuk menggunakan mendapatkan data film yang akan datang dari API The Movie DB.org. Widget ini juga berisi APB bar untuk menampilkan judul halaman dan widget untuk menampilkan daftar film atau indikator loading jika sedang mengambil data dari server. Kemudian ada movie list stated. Ini adalah private class yang merupakan state dari movie list. Di dalam kelas ini kita memiliki beberapa atribut seperti helper, movie count, dan movies. Helper adalah instance dari http helper. Yang digunakan untuk mengambil data film dari API movie count dari API. Kemudian ada movie count adalah judul film yang diterima dari API, dan movies adalah daftar film yang akan datang dari API. Lanjut ke, dan sini ada icon base ini untuk menampilkan coba ikonnya, dan ini untuk menampilkan gambar-gambarnya. Ini icon dan ini judul di sini. Kemudian ada metode inisialis. Metode inisialis ini digunakan untuk mengambil data film yang akan datang dari API menggunakan helper get upcoming. Data film yang diperoleh akan disimpan dalam atribut movies dan movies count sehingga dapat digunakan untuk menampilkan daftar film. Kemudian ada metode search. Metode ini untuk melakukan pencarian film berdasarkan judul menggunakan helper find movies. Hasil pencarian akan disimpan dalam atribut movies sehingga dapat digunakan untuk menampilkan hasil pencarian. Seperti ini contohnya. Ini saya mencari spider. Nah, kemungkinan akan memunculkan seperti ini. Lanjut. Kemudian ada metode instead. Metode instead akan dijalankan ketika widget ini diinisialisasi. Di dalamnya kita menginisialisasi atribut helper. Kita menginisialisasi atribut helper dengan instance http helper dan diambil data film yang akan datang menggunakan metode instead. Metode inisialis.
Kemudian ada metode build. Ini ketika kita menjalankan ini, widget ini harus dibangun, maksudnya itu adalah ini ya, kita tuh mengatur tampilan halaman utama yang menampilkan daftar film yang akan datang atau indikator loading jika sedang mengambil data dari server. Nah, ini ada bagian pada APB bar, kita menampilkan judul halaman dan icon button untuk menampilkan atau menyembunyikan widget pencarian film. Kemudian ada body. Kita menggunakan resinder indicator untuk melakukan pull to refresh yang akan memanggil metode initialize untuk mengambil data film yang akan datang kembali. Kemudian jika sedang dalam proses loading data, dalam arti adalah true, kita menampilkan circular progress indicator. Sebagai kita menampilkan circular progress indicator sebagai indikator loading jika tidak kita menggunakan list view builder untuk menampilkan daftar film berdasarkan data movies dan atribut film seperti judul, poster, tanggal rilis, dan nilai vote. Jika poster film tidak tersedia, kita menggunakan gambar placeholder atau default image. Jika salah satu dari daftar yang dipilih, kita membuka halaman movie detail untuk menampilkan detail film. Jadi intinya kode ini itu bertanggung jawab untuk menampilkan halaman utama aplikasi, yaitu daftar film yang akan datang. Halaman ini akan menampilkan judul film, poster, tanggal rilis, dan nilai vote untuk setiap film. Nah, pengguna juga dapat melakukan pencarian film berdasarkan judul dengan menggunakan fitur pencarian yang disediakan di APB bar. Jika pengguna memilih salah satu film dari daftar, maka aplikasi akan membuka halaman movie detail untuk menampilkan detail film yang dipilih. Lanjut ke movie dot. Di sini ada kelas movie yang dimana ada atribut int tanda tanya ID. Atribut ini menyimpan ID unik dari film. Kemudian string tanda tanya overview, atribut ini menyimpan deskripsi atau ringkasan tentang film. Dan kemudian ada string tanda tanya poster path, ini atribut menyimpan path URL dari poster film. Kemudian ada release date, atribut ini menyimpan tanggal rilis film. Kemudian ada string title untuk menyimpan judul film. Kemudian ada double vote average, ini menyimpan nilai rata-rata vote average dari film. Ini kenapa dikasih tandanya, itu menandakan bahwa nilai ini bisa berupa 0, yaitu filmnya itu tidak ada atau memang tidak ada. Sini kemudian ada konstruktor movie memberisikan ada this ID, this overview, this poster path, release date, title, dan vote average. Ini konstruktor ini digunakan untuk membuat instance baru dari movie dengan nilai-nilai atribut yang diberikan sebagai parameter tanda kurung awal menandakan bahwa semua parameter ini bersifat opsional.
sehingga kita dapat membuat instance movie tanpa harus memberikan nilai untuk setiap atributnya. Kemudian ada metode from JSON. Di sini metode ini merupakan konstruktor alternatif untuk membuat instant movie berdasarkan data dari format JSON. Metode ini akan menerima sebuah map dengan tipe data string dinamik yang berisi data film dalam bentuk JSON. Kemudian di dalam metode ini kita mengambil nilai dari step K dalam map JSON dan mengasingnya ke masing-masing atribut pada instant movie. Tanda tanya digunakan untuk atribut average karena nilai JSON mungkin berupa int atau double, sehingga perlu diubah menjadi double. Kemudian sini ada metode string dynamic JSON, to JSON. Yang ini from JSON dan ini to JSON. Metode ini digunakan untuk mengkonversi instant movie menjadi bentuk JSON dalam bentuk map. Metode ini akan mengembalikan map yang berisi nilai-nilai atribut movie dengan key yang sesuai dengan nama atributnya. Jadi menggunakan kelas movie seperti ini kita dapat dengan mudah mempresentasikan data film dalam bentuk sebuah objek ya dan mengkonversikannya dari format JSON ketika berinteraksi dengan API atau menyimpan data penyimpanan lokal. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.